Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi wa ba'du. Alhamdulillah fi hadzal masa'il mubarak نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا. آمين. كيف حالكن أيها الأمهات؟ Alhamdulillah. لعلكن بخير. لعلكن بخير. La'alla sudah kita pelajari kan ya? Kita pakai la'allakunna bi khairin. Amin. Karena la'alla di sini maksudnya harapan kan. Bukan kekhawatiran. Jadi la'alla itu bisa bermakna dua hal, harapan atau kekhawatiran. Tapi kalau yang baik-baik seperti biasanya harapan. La'allakunna bi khairin. Baik, mubasharah ila dars. Mubasharah ila darsina. Ma zilna fi liqa'ina al-madi fi ad-dars al-khamis. Kita di pertemuan yang lalu masih di pelajaran kelima. Alaysa kadzalik? Bala, ma zilna fi ad-dars al-khamis. Padahal sudah bulan November mau akhir ini, pekan ketiga. Tapi enggak masalah, semoga Allah memberikan kemudahan. Ini meskipun kita enggak terlalu cepat, tapi yang penting ibu-ibu paham, ya kan ibu-ibu ya? طيب الدرس الخامس هل انتهينا منه? Apakah sudah kita selesaikan ad-darsul khamis? Al-jawab. Kita sudah selesai belum? La, lam nantahi minhu. Lam nantahi min ad-darsul khamis. Ad-darsul khamis. Ad-darsul khamis kemarin membahas tentang apa sih, Ibu? Al-jumlah. Al-jumlah al-fi'liyah. Ahsantuna, al-jumlah al-fi'liyah. Al-jumlah al-fi'liyah itu terdiri dari fi'il, fa'il, fi'lun, fa'il, maf'ul bih. Wa maf'ulun bihi. Ahsantuna. Kita di sini masih contoh-contohnya semuanya masih fi'lun madhi, kata kerja lampau gitu ya, Bu ya? Iya. Masih fi'lun madhi. Setelah fi'lun nanti Anda fa'il. Fa'il itu pelaku, gitu kan ya? Atau subjek. Fa'il itu kalau dalam bahasa Arab selalu majrur atau mansub? Marfu. Fa'il. Lalu fa'il itu selalu majrur atau mansub? Marfu, ya, marfu. Selama bisa ditandai dhammah, maka tandanya dhammah, gitu ya? Iya. Seperti kemarin contohnya qara'at talibu. Qara'at talibu. At-talibu fa'ilun marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Kemudian setelahnya ada maf'ulun bihi biasanya. Maf'ulun bihi atau mungkin dalam bahasa kita sebutnya objek. Maf'ulun bihi kalau dalam bahasa Arab selalu mansubun. Ahsantuna, mansub selama bisa ditandai fathah maka tandanya fathah. Qara'at talibu al-kitaba. Gitu kan Ibu ya? Baik. Itu sekilas yang kita pelajari kemarin. Kemarin kita sampai terakhir tamrin yang kita jawab at-tamrin ar-rabi kan Ibu ya? Sah? Ya. Yang terakhir kita jawab at-tamrin ar-rabi. Idzan al-yaum sanaqra at-tamrin al-khamis. Sanaqra at-tamrin al-khamisa. Kita akan baca latihan kelima. Tafadhalna iftahna at-tamrin al-khamis. Latihan 5, silakan dibuka Ibu. Tafadhal. Hal fatahtunna? Halo? Naam. Fathah.
Nah, طيب. نعم فتحنا. طيب ماذا هناك؟ التمرين الخامس أكمل أو أكملي. ما معنى أكمل أو أكملي؟ Sempurnakanlah. Sempurnakanlah atau lengkapilah. Gitu ya, Bu ya? Ya. Berarti Nastamir. Akmil atau akmil, lengkapilah atau sempurnakanlah al-jumal al-atiyata. Al-jumal ini bentuk mufrad atau jamak, Ibu? Jamak. Jamak dari Jumlatun. jumlah. Ahsantun. Akmil jumal al-atiyata. Makanya di sana al-atiyata na'atun. Al-atiyah na'atun. Bentuknya mu'annas karena man'utnya Jamak taksir tabel jamak ghairu aqil. Jamak ghairu aqil. Baik. Akmilil jumal al-atiyata. Lengkapilah susunan kalimat berikut. Bikalimatin munasibatin, dengan kata-kata yang sesuai, yang cocok. Itu ya. Wadbidha bisyakal. Dan lengkapilah harokatnya. Wadih? Bingung tidak, Ibu? Insyaallah nggak bingung, Ibu ya? Halo? Iya. Baik. Perlu dicontohkan tidak, Ibu? Perlu. Misal, di sini kan kita diminta untuk mengisi, melengkapi bagian yang kosong. Supaya menjadi kalimat sempurna. Di sana bagian yang kosong itu ada yang tempatnya maf'ulun bihi, ada yang tempatnya fi'lun, ada yang tempatnya fa'il mungkin. Ada tidak nanti. Baik. Yang penting kita coba dulu, kita jawab. Raqam wahid, saya contohkan. A'taykum misalan raqam wahid, nomor 1. Man fataha nuqtah. Ini pertanyaan, soal. Ya kan, Ibu ya? Ya. Man fataha. Ini bisa kita jawab misal, man fatahal bab, man fatahan nafidata, man fatahal haqibata. Bisa difahami tidak, Ibu? Mafhum? Mafhum. Man Mafhum, Ibu ya? fataha memberi bata. Ya, penting kita isi bagian ini dengan kata yang sesuai, apakah dia posisinya maf'ulun bihi atau fi'lun atau yang lain. Dan harokatnya harus disesuaikan. Kalau maf'ulun bihi seperti di sini kan maf'ulun bihi kan namanya. Dan fataha itu sebagai fi'lun. Fataha ini fi'lun. Berarti setelahnya nanti al-baba itu sebagai apa kira-kira, Ibu? Maf'ulun bi. Maf'ulun bihi. Kalau maf'ulun bihi Mansub. maf'ulun bihi mansub, tandanya fathah. Selama bisa tandai fathah maka tandanya fathah. Makanya tadi al-baba. Ya kan, Ibu ya? Iya. Fataha Baik. Kita coba, Ibu sekalian, kita mulai dari Ibu Amalia. Tafadhal Ibu Amalia. Raqam 2. Ghasalat. Ghasalat Ghasalat ukhti komisa. Al-qami. Al-komisa. Maksudnya itu pakaian apa, kemeja. Na'am, al-qami. Al-komisa. Baik, fatahullah alaik. Ini maksudnya betul. Tapi qamis itu pakai huruf apa? Tot. Komiso. Komiso. Al-qamiso. Al-komiso. Ahsanti, fatahullah alaik. Ghasalat ukhti al-qamiso. Gitu ya? Ghasalat ukhti
ghasalat ukhti al-qamiso. Ghasalat ukhtil qamisa. Qamisa. Fatahna alaik. Mudah ya insyaallah. Nastamir. Bu Ayu tafadhali. Ayu. Sambil saya absen. Darabar rajulul hayyata bil asa. Masya Allah. Darabar rajulul hayyata bil asa. Fatahna alaik. Ma makna? Seorang laki-laki itu memukul ular dengan tongkat. Dengan tongkat. Ahsant. Darabar rajulul hayyata bil asa. Kalau misalkan selain doroba apa? Misalkan qatala juga bisa kan? Bu Ayu ya, tayyib. Ayo sudah betul. Fatahullah alaik. Nastamir. Ba'daha ba'ika tafadhali. رقم 3 نقطة 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 عفوا رقم 4 نقطة 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 يوسف القهوة. Apa kira-kira? Baik. Syariba Yusuful qahwata. Ahsanti. Syariba Yusuful qahwata. Fatahullah alaik. Syariba Yusuful qahwata. جيد. ثم بعدها أبو يوليانيسا تفضلي. رقم 5. كتب المدرس darsa ala saburoti. كتب المدرس الدرس. أحسنت. كتب المدرس الدرس على السبورة. جيد. فتح الله عليك. mudah ya. نستمر. بعدها رقم 6 نقطة 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 صعاد الخبز. Mbak Hanifah تفضلي. Nah, Ustaz. Akala su'adul khubza. طيب سعاد هذا مذكر عفوا كلمة سعاد هذا اسم للمذكر أو مؤنث؟ Mu'annas. Iya ya. Su'ad, ingat Su'ad kebanyakan itu digunakan untuk mu'annas. Berarti akalat su'adul khubza. أكلت سعاد الخبز. أحسنتي. فتح الله عليك. mudah Mbak Hanifah. Afwan Ustaz. نعم salah. فتح الله عليك. نستمر. بعدها Bu Heti استأذنت صح؟ بعدها Bu زهرة مستمعة. شفاك الله. بعدها Bu Yanti. تفضل Bu Yanti. رقم 7 هذا سهل. قرأت نقطة نقطة نقطة. Qara'tul Majallata deh. Kok mending yang tadi yang pertama. Qara'tul kitaba boleh, qara'tul majallata boleh. Enggak masalah. Dua-duanya boleh. Yang penting dilihat tanda i'rabnya, mansub kan ya? Iya, mansub. Qara'tul kitaba, qara'tul majallata. Lebih mending yang mana? Ya tergantung majalahnya majalah apa kan. Majalah Islami boleh. Enggak masalah. Fatahullah alaik. Nastamir ba'daha. Fatahullah alaik. Yanti. Bu Mutia alam tahdur. Bagaimana kabarnya Bu Mutia? Ada kabar dari beliau? Baik. Ba'daha. Ini Busri, kenapa Ustaz? Connect ya katanya Ustaz. Bagaimana Om? Busri di grup katanya tidak connect apa? Ini Nabila juga tadi sepertinya ada Nabila tapi sekarang tidak nampak. Ada tadi. Sri juga. Kita kembali ke Bu Amalia berarti. Bu Amalia tafadhali. Bu Amalia dekat dengan Bu Mutia, kabarnya beliau bagaimana? Belum dapat kabar lagi sih Ustaz. Belum dapat kabar. Allahu murana. Nanti coba ditanyain. Naam. Jazakallah khairan. Al-an raqam 8 Bu Amalia tafadhali Bu Amalia nomor 8 raqam 8 نقطة al-adhan ya Hamzatu. Apa ya? Sami'ah. Ini di sini Tapi kalau kita pertanyaan. na'am. Kalau pertanyaan berarti ada kata tanyanya, ada istifhamnya.
Mungkin man sami azanu ya Hamzah tuh. Baik. Secara makna gimana? Apakah mendengar azan Ya, Ah, sama sebenarnya bisa saja. Man sami'a bisa sebenarnya. Man sami'a al-adha ya nu atau ni? azan Bu Amalia. azana Al-adhana. Kenapa al-adhana bukan al-adhanu? itu maf'ulun bih. Maf'ulun bihi, jayyid. Man sami'a al-adhana ya Hamzatu, bisa sebenarnya. Tapi bisa dengan istifham yang lain. Misalkan hal atau asami'ata. Ya kan namanya? Bisa juga kan ya? Ya. Kalau pakai a berarti asami'ta gitu. Asami'ata al-adhana ya Hamzatu, apakah kamu mendengar adzan? Wahai Hamzah, kan gitu ya? Asami'ta azanu ya Hamzah tuh. Adzanu atau adzani? Azanan. Ini akibat mustami'ah mana marata. Astagfirullah. Enggak masalah. Kalau di buku Durusul Lughah yang nomor 8 udah ada pertanyaannya Ustadz, ada A. Oh, gitu. Mbak Eka. Udah pakai istifham A di bukunya ya. Oh, Anda saya tandai dulu. Udah ada A-nya ya. Berarti asami azana ya Hamzatu. Nah, sami'ata. Kalau udah ada A berarti di sana ya sudah pasti. Berarti asami'ata al-adzana ya Hamzatu. Gitu ya. Enggak bingung ya insyaallah. Ya Ustaz, bismillah. Aftahullah alaik. Insyaallah. Nastamir ba'daha kembali ke Bu Ayu. Tafadhali raqam 9. Nuqtah at-tajiru dukan. Fatahat tajirud dukana. Fatahat tajirud dukana. Kada? Seperti itu. Baik, fatahullah alaik. Iya. Fatahat tajirud dukana. Jayyid, fatahullah alaik. Mudah ya. Nastamir ba'daha raqam 10. Baik, tafadhali. Zahabat tullabu minal fasli. Dhahabat tullabu minal fasli. Apa makna? Zahabat itu apa ya? Pergi ya? Pergi. Para siswa telah pergi ke kelas. Dari kelas. Salah berarti. Biasanya ahsanti. Kalau dhahaba itu biasanya pasangannya ila. Kalau kharaja min. Kan gitu Mbak Eka ya? Iya, lupa. Baik, berarti mana ini? Kharajat tullabu minal fasli. Ahsanti, kharajat tullabu minal fasli. Kharajat tullabu minal fasli. Ahsantun. Ini Ibu tadi sempat mengharokati kan, Weh? Kalau misalkan bingung harokatnya, tapi kalau nggak bingung harokatnya nggak usah diharokat. Gitu ya, latihan membiasakan tanpa harokat. Tapi kalau memang betul-betul masih bingung, belum tahu, itu dibantu dengan harokat. Nggak harus lengkap. Gitu ya. Fatahallah alaikunna jami'an. Hal min soal. Ada pertanyaan Ibu? Lama Ustaz. Oh, iya. Ini yakin tidak ada pertanyaan Ibu semuanya? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, nastamir ila safhah ba'daha, hunaka wajib. Di sana ada PR Ibu sekalian. Ini saya minta maaf, ini saya membuat linknya itu terlambat Ibu. Tapi Ibu sempat mengerjakan kan Ibu ya? Sudah Ustaz. Alhamdulillah sudah mengumpulkan semuanya, kecuali yang belum. Nah, nggak masalah. Tapi kebanyakan sudah mengumpulkan. Nanti kalau yang belum dikumpulkan silakan dikumpulkan, ya. Ini kebanyakan sudah dikumpulkan. Alhamdulillah. Baik. Kemarin PR-nya at-tamrinu sadis. At-tamrinu sadis ij'al au ij'ali
kullan minal kalimatil atiyati na'am maf'ulan bihi wadbit akhiraha. Jadikan setiap kata berikut ini sebagai maf'ul bihi, ya kan Ibu ya? Kita diminta untuk menyusun kalimat dan kata yang di bawah ini kita jadikan sebagai maf'ulun bihi. Kemudian kita diminta untuk harokatinya dengan lengkap supaya tahu tanda i'rabnya. Baik, kita coba jawab Ibu. Kita coba jawab satu persatu dan nanti kalau misalkan ada yang mau menanyakan jawabannya, enggak masalah. Tadi kita mulai sampai Mbak Eka ya. Sekarang berarti Bu Yulianisa, tafadhali. Di sana ada Al-Qur'an. Al-Qur'ana berarti. Qara'at Aisyatul Qur'ana. Ahsanti. Qara'at Aisyatul Qur'ana. Qara'at Aisyatul Qur'ana. Fatahullah alaik. Qara'a fi'lun. Qara'at di sana fi'lun madin. Kemudian Aisyatu fa'ilun marfu', alamatu raf'ihi dhammah. Al-Qur'ana maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Fatahullah alaik. Betul sekali. Nastamir ba'daha Mbak Hanifah. Tafadhali. Nah, Ustaz. Tufaha. At-tufaha, na'am. Akala usamatu tufaha. Ahsanti. Akala usamatu tufaha. Afwan. Akala usamatu tufaha. Fatahullah alaik. Akala fi'lun madin. Usamatu fa'ilun marfu'. Alamatu raf'ihi dhammah. At-tufaha maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Usamatu tadi marfu' alamatu raf'ihi dhammah. Saya tadi salah enggak bilang? Baik. Fatahullah alaik. Nastamir. Enggak bingung Mbak Hanifah ya? Nastamir. Nastamir ba'daha Bu Yanti, tafadhali Bu Yanti. Halo, Bu Yanti. Ad-dars. Dars saya. Naam, Oh, iya. tafadhali. Iya, dars. Katabal mudarrisu darsa. Ahsanti. Kataba al-mudarrisu ad-darsa. Kataba al-mudarrisu ad-darsa. Kataba fi'lun madhi. Al-mudarrisu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Ad-darsa maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi fathah. Mudah ya insyaallah. Baik. Nah, nastamir. Kembali ke Bu Amalia lagi. Kita perputarannya cepat ini, Om. Bagus kan, Om ya? Kalau perputarannya cepat itu kan bagus. Bagaimana? Kalau yang ini enggak. Putus-putus. Suara saya putus-putus, Om. Enggak. Enggak, Om ya? Baik. Kalau perputaran Iya. perekonomian kalau cepat kan bagus, Om. Ini mungkin demikian juga. Nastamir, Bu Amalia, tafadhali al-qahwa. Syaribal mudarrisul qahwata. Syaribal. Pakai ma'rifah. Syaribal mudarrisul qahwata. Fatahullah alaik. Syaribal mudarrisul qahwata. Syariba fi'lun madin. Al-mudarrisu fa'ilun marfu'un. Alamatu raf'ihi. Tanda rafa'nya apa, Om? Dhammah. Dhammah. Ahsanti. Al-qahwah maf'ulun bihi, sah? Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Ahsanti. Fatahullah alaik. Mudah namanya. Jayyid. Ba'daha Bu Ayu, tafadhali. Al-bab. Fataha abi al-baba sobahan. Ahsanti, Masya Allah. Ini kalau kayak gini memang sudah banyak yang dipelajari berarti. Fataha abil baba sobahan. Sobahan gitu ya. Fataha fi'lun madin. Abi kata ab di sana sebagai fa'ilun marfu'un, sah? Ustaz. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi Dhammah. Masya Allah, udah jauh ini berarti Ibu Ayu belajarnya.
Dhammah muqaddarah. Di mana dhammahnya aslinya? Di abun Ustaz. Ala Abun ma qabla al-ya. Jadi sebelum ya gitu kan ya? Sebelumnya. sebelum mutakallim. Ala ma qabla ya'il mutakallim. Jadi dhammahnya itu aslinya sebelum ya mutakallim, tapi tidak bisa ditulis muqaddarah. Mana'a min dhuhuriha. Faktor yang membuat dia tidak kelihatan adalah Mana zuri hasti golu. Ishtighulul mahal. Ishtighulul mahal. Ishtighulul mahal karena tempatnya sudah ditempati kasroh, ya kan ya? Iya. Itu maksudnya. Ishtighulul mahal. Itu nanti akan kita pelajari insyaallah di semester 6. Semoga Allah memberikan kemudahan. Insyaallah. Taib. Ini berarti Bu Ayu sudah banyak yang belajar, sudah jauh. Bu Yulenisa sepertinya juga demikian. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah semuanya. Amin. Taib. Lalu wahwa mudhaf, ya kan ya? Kata ab wahwa mudhaf, kemudian ya'ul mutakallim mudhafun ilaihi mabniun fi mahalli jarrin atau dibolak-balik. Salah. Kita enggak membahas i'rab secara detail di sini, tapi kata ab di sana memang sebagai fa'il. Kemudian maf'ulun bihi-nya al-baba. Gitu kan namanya? Al-baba maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Tadi kalau disebutkan sobahan itu sebagai maf'ul juga Ibu. Maf'ul atau maf'ul? Maf'ul fi. Maf'ulun. Maf'ulun fihi. Maf'ulun fihi atau yang kita kenal istilahnya dengan dzarf. Keterangan waktu ya. Dzarfuz zaman atau maf'ulun fihi sama. Dzarf sama maf'ulun fihi itu sama. Maf'ulun fihi bukan maf'ulun bihi. Kalau yang kita pelajari kemarin maf'ulun bihi kan namanya? Iya. Maf'ulun bihi itu objek. Kalau maf'ulun fihi itu dzarf yang pernah kita kenal beberapa waktu yang lalu kan ya. Beberapa kali kan kita tahu amama, khalfa, kemudian qabla, ba'da, ya kan Ibu ya? Iya. Itu dzarf. Itu selalu mansub seperti sobahan ini, keterangan waktu. Sobahan. Itu ya, semoga Allah memberikan kemudahan. Kalau maf'ulun fihi, al-maf'ulu fihi atau dzarf, insyaallah kita bahas secara detail di awal semester 7 insyaallah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Bab pertama semester 7. Baik. Fatahallahu alaikum jami'an. Masyaallah. Nastamir. Al-qamisu. Mbak Eka, tafadhali Mbak Eka. Wasalat ummi al-qamisa. أحسنت. غسلت أمي القميص. غسلت أمي القميص. غسلت فعل ماض. أمي فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل الياء فهو مضاف. ياء المتكلم ضمير متصل مبني على سكون. Ibu-ibu yang belum pernah belajar i'rab mungkin bingung ya. Yang penting ya mutakalim sebagai mudhafun ilaih gitu ya. Ummi al-qamisa itu sebagai maf'ulun bihi mansub. Gitu kan ya. Tanda nasabnya fathah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Jadi Mbak Eka ini alhamdulillah istiqomah ikut kelas saya yang semester 6 maksudnya, dan sekarang mau masuk semester 7. Jadinya Mbak Eka sudah belajar itu. I'rab, cara meng-i'rab lengkap dan kemudian al-maf'ulu fihi kemarin kita sedikit bahas. Tapi sepertinya Mbak Eka sudah belajar di mana-mana sepertinya. Belajarnya mental-mental Ustadz, kos-kosan soal. Kalau udah bisa bingung. Lah, belajar kok mental-mental kayak bola bekel. Tayyib yasarallahu warana jami'an. Semoga Allah memberikan kemudahan, keberkahan dan keistiqomahan kepada kita. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu terkait PR ini? Lama. Mudah kan Ibu ya? Tayyib. Insyaallah. Nastamir ila at-tamrin as-sabi'. Ustaz. Naam, tafadhali. Silakan Mbak Hani. Tadi saya kurang dengar Ustaz. Nah, kalau tadi kan bilang abi, berarti abinya aja yang fa'ilnya itu abi aja Ustaz atau gimana?
abun. Heeh. Kata Ya ab itu mutakalimnya ya mutakalim ya mudhafun ilaih. ya berarti cuman berarti kalau seandainya itu ditanya apa namanya fa'il berarti cuman abunnya aja ya Ustadz ya. Betul. Tadi soalnya saya dengar apa gitu apa tadi apa sih doma muqaddaro apa gitu itu tanda dari fa'il Ustadz. Betul. Fa'il itu kan Oh. marfu. Marfu tandanya dhammah, sah? So. Ya. Hanya saja di sana kata abi itu dhammahnya nggak kelihatan. Kita nggak menemukan dhammah di situ kata abi, ya kan ya? Oh iya. Itu dhammahnya muqaddarah, dhammahnya tidak kelihatan karena tempatnya itu sudah ditempati kasroh. Sedangkan kasroh itu karena menyesuaikan dengan bunyi huruf ya mutakalim setelahnya. Oh iya. Baik Ustaz. Sebetulnya tetap abu tapi karena dia bergabungnya dengan ya mutakalim jadi benar. Dan kalau kita paksakan tetap dhammah kan jadi abui, kan aneh. Abui. Susah diucapkan juga, ya aneh didengar juga. Nah, ya kan saya bingung lagi Ustaz. Kan abun itu kan asal katanya abun. Namanya bapak itu kan abun kan Ustaz. Kalau bergabung sama ya mutakalim kenapa jadi si muqaddarohnya ada itu apa ya Ustaz? Gimana maksudnya? Saya ulang lagi ya. Kok saya ikut bingung ini? Iya, berisik apa Ustaz? Enggak apa-apa. Abi ditambah ya mutakalim. Maksudnya bapak ditambah saya gitu kan. Nah, si doma muqaddarohnya itu dari mana ya Ustaz? Kan abun sama ya, alif ba sama ya langsung. Enggak. Baik, dhammah itu kan memang secara asal itu harokatnya memang dhammah di situ. Aslinya abun. Ba-nya dhammah, soh? Ya. Bukan dari mana-mana, memang harokat asalnya dhammah. Abun. Dhammah, ba-nya ada dhammahnya kan ya? Ya Ustaz, benar. Ya. Berarti awalnya dhammah bergabung sama ya mutakalim, dia berarti jadi kasroh, makanya dibilangnya doma muqaddaroh gitu Ustaz. Dhammahnya jadi nggak kelihatan. Dhammahnya muqaddaroh karena tempatnya sudah ditempati kasroh. Kasroh itu bukan harokat asli. Bukan seperti yang kasroh itu bukan harokat kan, asli. kalau misalkan kalau kemarin kan itu walaupun misalkan tandanya kalau si huwa apa itu kan dia memang apa namanya mabni, tapi kan dia fi mahali. Kalau ini berarti bukan fi mahali. Enggak, karena ini mu'rab bukan mabni. Jadi mu'rab bukan mabni. Jadi gini, setiap kata baik itu ism maupun fi'lun. Nah, setiap kata jika bersambung dengan ya mutakalim pasti sebelum ya mutakalim itu pasti kasroh. Ya kan Ibu ya? Iya. Semua kata kalau bersambung dengan ya mutakalim sebelum ya mutakalim hurufnya pasti kasroh. Soh? Nah, gitu. Kecuali kalau fi'lun itu biasanya karena fi'lun nggak bisa majrur kan ya? Iya. Fi'lun itu nggak bisa ditandai kasroh. Biasanya itu ada penyelamatnya. Nun wiqayah. Nun wiqayah sebelum ya mutakalim. Makanya beberapa waktu yang lalu tuh saya baca tulisan santri senyum-senyum sendiri. Cinta itu seperti nun wiqayah katanya. Cinta itu seperti nun wiqayah yang nun wiqayah itu selalu menjaga fi'lun agar tidak kasroh. Kalau ketemu ya mutakalim. Supaya tidak majrur gitu. Baik. Ada pertanyaan lagi Ibu?
Tidak ada pertanyaan lagi? Nastamir? Nastamir, ha? نستمر إلى تمرين السابع. تمرين السابع ماذا هناك؟ تأمل المثالين الآتيين عفوا. تأمل المثالين الآتيين. Perhatikan dua contoh berikut. Baik, kita perhatikan ya. Di sana perintahnya perhatikanlah. Di sana ada dua nomor. Di sana ada raqam wahid wa raqam isnan. Di sana masing-masing ada perbandingan. Coba kita baca dulu yang raqam wahid. Ibu-ibu sekalian. Jarirna ba'di. At-tullabu dhahabu mina afan. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. At-tullabu zahabu ilal mal'abi. Marratan ukhra. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Ma ma'na at-tullabu dhahabu ilal mal'abi? Para siswa pergi ke lapangan. Para siswa telah pergi ke lapangan atau tempat bermain, gitu ya. Ya, mal'ab, tempat ke lapangan. Baik. Mal'ab. Nah, mal'ab ini bisa bermakna lapangan, bisa bermakna tempat bermain. Kalau mal'ab kuratil qadam misalkan, mal'abu kuratil qadam, tempat bermain bola. Berarti ya lapangan bola kan gitu ya. Nah. Baik. Berikutnya kita baca yang kalimat kedua dulu. Karirna ba'di. Dhahabat tullabu ilal mal'abi. Dhahabat tullabu ilal mal'abi. Marratan ukhra. Dhahabat tullabu ilal mal'abi. Dhahabat tullabu ilal mal'abi. Ma ma'na? Para siswa telah pergi ke lapangan. Sama, Sama tidak yang atas dan bawah Sama. maknanya? Terjemahannya sama. Terjemahnya sama. Baik. Di sini apakah ada yang salah? Enggak. Dari salah satu dari keduanya? Tidak. Ada yang salah tidak? Tidak. Ya? Tidak. Baik. Berarti dua-duanya betul. Betul. Baik. Berarti perbedaannya apa? Antara al-jumlah al-ula wa tsaniyah. Jumlah kalimat yang pertama dan kedua perbedaannya apa? Jumlah ismiyah yang pertama. Jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Ahsantunna, Masya Allah. Ini mudahnya ngajar orang-orang pintar gini. Amin. Yang pertama, at-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Ini jumlah apa? ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Dari mana kita tahu kalau dia jumlah ismiyah? Karena diawali oleh Diawali ism. Ism ini pasti nggak mungkin ini jumlah ismiyah. Nggak mungkin jumlah fi'liyah kalau diawali ism. Ya kan Ibu ya? Ism ini biasanya kedudukannya sebagai mubtada. Ahsantunna. At-tullabu itu sebagai mubtada. Nggak bingung Ibu ya? Lalu khabarnya mana? Jumlah fi'liyah. Khabarnya itu jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'lun dan fa'il ini. Dhahabu itu fi'lun dan fa'il kan Ibu ya? Iya. Iya atau ya? Iya. Taib. Di sana dhahabanya adalah fi'lun. Fa'ilnya Wawu jamaah. al-waw itu wawul jamaah. Wawul jamaah itu dhamir muttasil. Dhamir muttasil kata ganti ya kan Ibu ya? Dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Dalam keadaan rafa' sebagai fa'il. Insyaallah nggak bingung Ibu ya? Insyaallah. Jadi dhahabu itu ada fi'lun dan fa'il. Dan fi'lun dan fa'il. Fi'lun fa'il ini kan jumlah fi'liyah, Fi'lun fa'il ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini dalam keadaan rafa' sebagai khobar. Iya. Kalau ibu-ibu ada yang bingung silakan langsung ditanyakan ibu-ibu. Jadi at-tullabu sebagai mubtada. Ini insyaallah nggak ada masalah ibu ya. At-tullabu sebagai mubtada. Berikutnya dhahabu. Dhahabanya sebagai dhahaba adalah fi'lun. Kemudian wawul jamaah fa'ilun fi mahalli raf'in. Khabar mubtada. Nah, dan rangkaian fi'lun serta fa'il ini, rangkaian fi'lun fa'il ini adalah jumlah fi'liyah.
jumlah fi'liyah dalam keadaan rafa sebagai khobar. Fi mahalli raf'in khobar. Khobar dari mubtada. Jadi dulu kan kita pernah menyinggung bahasanya khobar itu boleh berupa satu isim saja, boleh berupa jumlah. Ya kan Ibu ya? Boleh berupa syubuhul jumlah. Masih ingat kan Ibu ya? Nah, ini khobar berupa jumlah. Nah, dan jumlahnya adalah jumlah fi'liyah di sini. At-tulabu dhahabu. Bingung tidak Ibu? Hal min soal? Ustaz, boleh diulang kalimat yang tadi terakhir bahwa dia adalah sebagai jumlah fi'liyah dalam keadaan Dhahabu ini adalah jumlah fi'liyah terdiri dari fi'lun dan fa'il. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'lun dan fa'il fi mahalli raf'in dalam keadaan rafa. Dalam keadaan rafa. Jadi jumlahnya ini ya, jumlahnya ini dalam keadaan rafa. Karena kenapa? Karena sebagai khobar dari mubtada. Khobar. Gitu ya, karena sebagai khobar. Khobar dari mubtada kan selalu marfu kan? Sama seperti mubtada. Hal min soal? Ada yang bingung atau kurang jelas? Atau mau diulang lagi? ke yang kedua mungkin. Sudah, ini yang baris pertama sudah nggak bingung ya? Iya. Halo? Ya. Baik, Nastamir. Nah, sekarang untuk kalimat al-jumlah atsaniyah, susunan kalimat kedua. Zahabat tullabu ilal mal'abi. Tadi kalau kita artikan, kita terjemahkan sama maknanya. Zahabat tullabu ilal mal'abi. Tapi ini kalau kita lihat rangkaiannya, ini berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi al-jumlah al-ismiyah. Kalau yang ini Jumlah al-jumlah fi'liyah. al-fi'liyah. Al-jumlah al-fi'liyah. Dari mana kita tahu kalau ini jumlah fi'liyah? Diawali fi'il. Ini diawali fi'lun. Diawali fi'lun yaitu dhahaba. Dhahaba itu fi'lun. Ya kan Ibu ya? Dhahaba fi'lun madin mabniun 'alal fathi. At-tullabu berarti kedudukannya sebagai Fa'ilun. Fa'ilun marfu'un. Mudah kalau di sini Ibu. Dhahaba at-tullabu. Gitu Ibu ya? Tapi di sini mungkin ada yang biasanya itu menanyakan kalau jumlah ismiyah di atas kenapa ada wawul jamaahnya? Ketika mubtada'nya jamak. Ketika mubtada'nya jamak, maka di sana di belakang fi'lun ada wawul jamaahnya. Sedangkan pada jumlah fi'liyah kenapa tidak ditambah wawul jamaah? Biasanya ada yang menanyakan seperti itu, ada yang bingung seperti itu. Ibu-ibu mungkin enggak, kalau ibu-ibu kan pintar-pintar. Makasih Ustaz, udah ditanyain. Kenapa ibu-ibu? Karena pada kalau khobar mengikuti mubtada, kalau sama dengan tulis dan tangan. Khobar mengikuti mubtada harus sama-sama jamak. Tapi gini kita lihat. Wawul jamaah itu kedudukannya sebagai apa? Wawul jamaah sebagai fa'il, sah? Iya. Kemudian at-tullabu kedudukannya sebagai Mubtada. at-tullab yang di bawah. Yang di bawah fa'il. Fa'il juga, sah? Fa'il juga. Kalau misalkan pada jumlah fi'liyah ini kita tambahkan wawul jamaah juga. Bukannya di sana mubadir, ada dua fa'il yang sama. Jadi taukid nanti Ustaz. Ada dua fa'il yang sama jadinya kan, Mama? Ya atau ya? Iya. Itulah kenapa pada jumlah fi'liyahnya tidak ditulis wawul jamaahnya, tidak perlu disebutkan wawul jamaahnya. Karena di sana fa'ilnya sudah langsung ism zahir. Gitu ya? Iya. Bingung tidak maksud saya, Ibu? Insyaallah. Insyaallah apa? Insyaallah bingung atau insyaallah enggak? Paham Ustaz. Paham tuh. Tapi insya Allah ini bisa kemungkinan ta'liq. Ta'liq itu maksudnya jadi
menggantungkan kepada masyiah Allah nah. Bisa juga maksudnya tabarruk tuh ya. Jadi mengambil keberkahan dengan lafaz ini. Kalau orang Arab kan mungkin biasanya kenapa kok insya Allahnya orang Arab itu lama ya. Biasanya insya Allah segera, insya Allah bukroh, insya Allah bukroh. Segeranya itu bisa 2 tahun ya. Mungkin mereka bukan insya Allah untuk ta'liq itu. Kalau jika Allah menghendaki, bukan seperti itu maksudnya. Mungkin insya Allahnya insya Allah tabarruk maksudnya. Mencari keberkahan. Insya Allah nggak bingung ya? Iya. Jelasin lagi Ustadz, jelasin lagi Ustadz. Jelasin lagi. Tayyib. Enggak soalnya kok Ustadz yang zahabu wawunya kan yang di atas, terus kaitin sama yang bawah sama-sama fa'il maksudnya apa Ustadz? Maksudnya mubazir tuh mubazir apa? Emang kalau coba di bawah gini. Pelan-pelan. Yang di bawah, coba lihat yang di bawah. Mbak Hani. Dilihatnya Mbak. Dhahaba. Kalau misalkan kita tambahkan wawul jamaah pada dhahaba yang di bawah ini. Jadi dhahabu gitu. Lalu wawul jamaah ini tadi kedudukannya sebagai apa? Oh, fa'il. Fa'il. Kemudian atulabu fa'il juga. Oh, gitu. Ini ngapain juga menyebutkan 2 fa'il padahal ini 2 hal ini satu yang sama kan ya? Aslinya satu hal yang sama. Kan susunan kalimat pada jumlah fi'liyah itu kan fi'lun lalu fa'il, sah? Halo? Iya. Iya, Ustaz, iya. Fi'lun kemudian fa'il, bukan fi'lun fa'il. Iya kan Mbak Hani ya? Ya Ustaz. Jadi, kalau seandainya dia zahabu, berarti atulabunya nggak boleh ada. Salah jadi juga. biasanya gini ya, domir itu biasanya kita pernah menyebutkan domir itu kan aslinya adalah lafadz yang mewakili lafadz sebenarnya. Iya. Oh, ya kan Ibu ya? Iya. Domir mewakili. Jadi wawul jamaah ini mewakili kata tulab, sah? Atulab. So. Di sana kalau yang di atas di sini. Atulab ini sudah disebutkan di awal. Kemudian zahabu wawul jamaah pakainya, bukan atulab lagi. Atulab wawul jamaah di sini mewakili kata tulab. Ya kan Ibu ya? Iya. Itulah domir itu seperti itu. Dan biasanya domir itu dipakai kalau lafadz yang sebenarnya, lafadz kata sebenarnya, lafdzun dhahir itu sudah disebutkan sebelumnya. Seperti di sini, lafadz dhahirnya sudah disebutkan atulabu, maka di sini pakainya domir. Gitu Ibu ya? Iya. Meskipun tidak harus berdekatan, jadi langsung gitu nggak harus seperti ini langsung setelahnya nggak. Misalkan disebutkan di jauh-jauh di kalimat sebelum-sebelumnya misalkan, kemudian di sini pakai domir nggak masalah, gitu ya? Bingung tidak maksud saya? Baik Ustaz. Paham. Oke. Alhamdulillah jami'an. Gitu Ibu ya? Baik. Dulu di semester 1 tuh pernah ada yang tanya Mbak Eka apa ya dulu? Ini perbandingan antara jumlah ismiyah dan fi'liyah dulu tanyanya itu apa? Ana adhabu dan dhahabtu itu yang betul yang mana? Oh, bukan. Apa dulu tanyanya? Apa? Nggak tahu apa. Saya mau ke pasar atau misalnya ana uridu atau langsung uridu aja gitu. Dua-duanya nggak masalah. Ana uridu atau uridu saja nggak masalah. Dua-duanya nggak masalah. Kalau ana uridu itu jumlah ismiyah, ya kan Ibu ya? Ana itu sebagai mubtada. Ana uridu. Kalau uridu saja berarti itu jumlah fi'liyah. Itu langsung ada fi'lun dan fa'ilnya. Fa'ilnya dhamir mustatir. Ya kan Ibu ya? Iya. Alhamdulillah. Sekarang udah nggak bingung Mbak Eka ya? Alhamdulillah udah nggak minum Ustaz, makasih. Alhamdulillah.
Nastamir? Al-mithal Kalau saya atsani. saya masih bingung, Ustaz. Kalau bingung istikharah dulu. Gimana bingungnya gimana, Mbak Ani? Iya. Kalau tadi Ustaz ngebahas ana uridu kan? Kalau ana uridu, berarti kan ana uridu kan dia udah di situ kan juga udah ada fiil dan fa'il. Uridu itu fi'il dan fa'il. Nah. Terus kalau misalkan asal kata uridu apa, Ustaz? Kalau dia fi'il madinya. Aroda. Oh gitu. Aroda. Kalau bukannya tadi dibilang kalau yang di depannya itu depannya cuman zahaba gitu loh. Maksudnya cuman fi'il madi doang, cuman nggak ada domir yang kelihatan karena sebelumnya belum kesebut gitu. Kalau ini kan kasusnya ini mutakallim. Jadi orang yang berbicara secara langsung. Kalau ana itu kan kata ganti orang pertama kan? Iya. Jadi kata ganti orang pertama langsung bilang uridu, nggak masalah. Oh, nggak apa-apa ya Ustaz. Berarti di depan jumlah fi'liyah itu nggak harus hanya domir huwa, tapi domir huwa atau hiya, tapi yang lainnya boleh. Boleh. Tapi uridu kan mudore. Uridu itu mudore. Kita belum sampai di sana. Insya Allah di akhir semester baru akan kita mengenal mudore. Oh gitu. Oke. Berarti nggak hanya untuk domir huwa dan hiya aja untuk di depan Ustaz, untuk jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah juga jumlah ismiyah atau fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Mana huwa? Kan kalau ini kan yang zahaba kan ini balik ke domirnya domir huwa. Oh, maksudnya gitu ya. Nah, nggak masalah. Nah. Ini bisa misalkan dhahabatit talibatu ilal mal'abi. Mau ngapain ini? Bisa kan? Dhahabat atau dhahabta, dhahabti, dhahabtum. Boleh, nggak masalah di depan. Nggak masalah pakai domir apa aja. Pakai domir apa aja di depan mau ngawali jumlah fi'liyah, boleh gitu ya Ustaz ya? Nggak masalah. Oke, baik Ustaz. Nggak harus sesuai ini contohnya, ini kalau hanya domir huwa saja berarti yang lain nggak boleh, nggak gitu. Ini zahiri kalau gitu, mazhab zahiri. Baik Ustaz, baik. Tayyib. Nastamir. Kita lanjutkan al-mithalu tsani. Misal yang kedua, Ibu, contoh yang kedua. Karirna ba'di at-talibatu dhahabna ila al-maktabati. At-talibatu ila al-maktabati. Marratan ukhra. At-talibatu dhahabna ila al-maktabati. At-talibatu dhahabna ila al-maktabati. Ma ma'na? Para siswi pergi ke perpustakaan. Jadi, para siswi pergi ke perpustakaan. Kalau at-talibat ilal maktabah, kalau at-tulab ilal mal'ab gitu kan, Mas? Ya, betul. Ini kayaknya tendensius. Terbalik. Jadi tulap ke lapangan ya. Main terus ya. Iya, kalau tulap terus. Memang biasanya identiknya kan seperti itu ya. Biasanya talibat itu lebih rajin daripada tulab gitu, Mas. Iya. Iya, benar-benar. Lebih rajin. Sampai sekarang juga rajin, Ustadz. Kalau udah suami juga rajin. Ya kan sekarang masih talibat kalau di sini. Ya kan, Om ya? Iya. Kalau talibat ilal mat'am, Ustaz. Kalau apa, Om, yang ilal mat'am tadi, Om? Kalau talibat ilal mat'am, Ustaz. Ilal mat'am. Tapi kalau sebatas yang saya pahami, biasanya talibat itu biasanya, dan mungkin ibu-ibu juga saat ini, biasanya masalah to'am itu kedua. Masalah to'am itu biasanya kedua. Masalah makan itu kedua. Pasti ada yang lain. Yang pertama itu rapi dulu.
dandan dulu biasanya. Itu di pondok lo gitu loh, di pondok itu. Meskipun pesantren saya dulu tuh berjauhan, beda kota, itu beda kota antar itu, tapi cerita-cerita tuh gitu. Jadi kalau tulab santri itu biasanya itu antara kalau sudah mepet jam masuk kelas itu ya, ada dua pilihan, hanya bisa dilaksanakan salah satu, antara makan atau mandi. Biasanya makan dulu daripada mandi dulu. Nanti mandinya ntar lah, istirahat bisa. Itu kalau tulab biasanya seperti itu. Kalau tolibat enggak, biasanya makan dulu. Biasanya mandi dulu daripada makan dulu. Makanlah kedua nih. Yang penting mandi dulu. Rapi dulu gitu. Cantik dulu gitu. Keren juga ya. Itu enggak? Soalnya nggak pernah pesantren Ustaz, jadi nggak tahu Ustaz. Kalau saya makan dulu sih milihnya. Lo apa sih? Jadi nggak ada yang milih maktabah ya, Mbak Eka? Kan mau masuk kelas, Om. Baik. Kita coba baca contoh berikutnya, Om. Karena ba'di. Dhahabatit talibatu ilal maktabati. مرة أخرى ذهبت الطالبات إلى المكتبة. ما معنى هذه الجملة؟ Para siswi telah pergi ke perpustakaan. Ahsantunna. Maknanya sama dengan yang pertama tadi. At-talibatu dhahabna ila al-maktabati. Dan dhahabati at-talibatu ila al-maktabati. Sama. Sama. Bedanya apa? Jumlah fi'liyah dan ismi dan fi'liyah. Ahsantunna. Yang pertama yang di atas di sana jumlah Ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu ada mubtada, ada khobarnya. Mubtadanya mana? Khobar. Mubtadanya mana? At-talibatu. Ahsantunna. At-talibatu sebagai mubtada. Ini ism ma'rifah. Mubtada. Lalu khobarnya mana? Zahabna. Jumlah fi'liyah. Zahabna itu jumlah fi'aliyah. Ya kan Ibu ya? Jadi zahabna itu fi'lun dan fa'il. Zahabanya fi'lun. Kemudian nun di sana nunun niswah itu sebagai fa'il. Ya kan Ibu ya? Ya. Jadi ini rangkaian fi'lun dan fa'il, ini jumlah fi'aliyah fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa' sebagai khobar. Khobar. Nah, gitu ya, Bu ya? Khobar dari mubtada. Enggak bingung ya, Bu ya? Insyaallah. Insyaallah. Santunna nastamir. Lalu dhahabatit talibatu. Dhahabatit talibatu ila al-maktabati. Ini jumlah jumlah Al-fi'liyah. al-jumlah al-fi'liyah. Santunna. Al-jumlah al-fi'liyah. Fi'lunnya mana? Zahaba. Zahabat. 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 Kemudian fa'ilnya mana? At-talibatu. Ahsantunna. Zahabat ini fi'lun, lalu at-talibatu fa'il. Tak di sana, tak yang sukun ini, tak ta'nis kita sebutnya. Ini bukan fa'il. Kan tadi katanya enggak boleh Tanda. fa'il bukan itu? Alamatu Kano ya, itu alamatu ta'nis. Itu bukan dhamir juga kan Ibu ya? Bukan dhamir tapi ta'ut ta'nis. Putus-putus, Ustaz. Putus-putus? Ya, Masih putus-putus? Ya, udah bisa. Baik. Jadi tak di sini adalah ta'ut ta'nis. Laisat dhamiron, bukan dhamir, tapi alamatu ta'nis. Gitu Ibu ya? Baik. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? diulang yang di atas Ustaz, yang zahaba, yang dia ini kan sebagai khobar. Tadi gimana Ustaz? Yang mana? Yang mana? Yang atau ini zahabna. Zahabna ya. Zahabna ini kan sebagai khobar. Khobarnya itu sebetulnya
zahabna ilal maktabati atau hanya zahabna aja Ustaz? Zahabna. Zahabna sebagai khobarnya. Betul. Tadi Ustaz bagaimana mengi'rabnya bagaimana Ustaz? Zahabna Wal jumlah al-fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Di sini kan jumlah fi'liyah. Ya. Al-jumlah al-fi'liyah minal fi'li wal fa'il yang terdiri dari fi'il dan fa'il fi mahalli raf'in. Jadi jumlah fi'liyah itu dalam keadaan rafa. Fi mahalli raf'in. Kenapa? Karena sebagai khobar. Fi mahalli raf'in khobar. Oh ya. Baik Ustaz. Kalau ilal maktabati itu jar dan majrur. Jar majrur muta'alliq bi dhahabna. Oh, bagus. Tapi kita belum membahas sampai sana. Sampai muta'alliq. Baik. Soalun akhar? Ada pertanyaan yang lain Ibu? Lama. طيب نستمر إلى صفحة بعدها تفضلنا افتحنا الصفحة بعدها هناك التمرين الثامن latihan 8 Ibu قدم الفعل قدم الفعل ما معنى قدم Dahulukan. Dahulukan awalkan gitu ya qaddimil fi'la jadi awalkan dahulukan fi'il fil jumalil atiyah pada susunan kalimat berikut kama huwa muwaddahun fil misal seperti dicontohkan dijelaskan di dalam contoh. Apa ini? Misal di sana al-auladu syaribul qahwata. Al-auladu syaribul qahwata. Al-auladu syaribul qahwata. Ma ma'na al-auladu syaribul qahwata? Anak-anak itu Anak-anak telah meminum kopi. Anak-anak minum kopi. Ini anak zaman dulu apa zaman sekarang ini? Iya. Baik. Al-auladu syaribul qahwata. Ini jumlah ismiyah, sah? Iya, Ustaz. Ini jumlah ismiyah di sana diawali ism. Sebagai mubtada. Al-auladu mubtada. Syaribu al-qahwata. Ini fi'lun fa'il maf'ulun bihi sebagai khobar. Baik, kita tadi diminta untuk mengawalkan, mendahulukan fi'lunnya. Maka dengan kata lain kita diminta untuk merubah jumlah ini menjadi jumlah fi'liyah. Ya kan Ibu ya? Iya. Maka jadi bagaimana? Auladul qahwata. Santuna. Jadi syariba, bukan syaribu gitu lagi ya. Tapi jadi syariba karena di sana fa'ilnya al-aulad. Syaribal auladul qahwata. Bingung tidak Ibu? Di soal ada pertanyaan? Bingung tidak? Ya Ustadz, kalau kayak gitu kan tadi kalau saya ganti tadi syaribanya misalkan saya ganti kamu telah meminum. Berarti boleh langsung syaribta. Oh, nggak boleh ya Ustadz. Itu kalau konteksnya bukan dalam latihan di sini, boleh syaribtal qahwata. Tapi kalau di sini konteksnya di sini kita hanya terpatok di sini. Di sana fa'ilnya mubtada'nya dan fa'ilnya tidak boleh dirubah-rubah di sini. Gitu. Iya. Berarti boleh ya Ustaz saya ngomong berarti boleh syaribtal qahwata. Itu dan itu juga itu udah susunan fi'liyah, udah jumlah fi'liyah Ustaz. Fi'liyah, na'am, sudah jumlah mufidah, kalimat sempurna. Syaribtul qahwata. Baik Ustaz, baik. Subhanallah. Kita coba jawab. Tadi yang terakhir menjawab siapa, Om? Mbak Eka tadi, Om. Yang terakhir menjawab tadi siapa? Iya, Eka yang nyuci baju. Nah, Nyuci baju. Subhanallah. Mas Namir, berarti sekarang Bu Yuli Anissa, tafadhali. Raqam 2. An-nasu sami'ul adana. Putus-putus Ustadz suaranya. Na'am, an-nasu sami'ul adana. Tafadhali.
Sami'an nasul azana. Ahsanti, sami'an nasul adhana. Sami'an nasul adhana. Gitu ya. Insyaallah nggak bingung ya. Jadi di sana fi'lunnya diawalkan dan wawul jamaahnya dihilangkan. An-nasu sebagai fa'il. Fatahallah alaik. Mbak Hani sekarang tafadhali raqam 3. At-tulabu katabul ajwibata. Katabat tulabul ajwabata. Ajwi. Ajwibat. جيد. Ajwibata. أحسنتي مرة أخرى. كرري مرة أخرى. Kataba. Baik, Ustaz. Katabat tulabu. Astagfirullah. Katabat tulabul ajwibata. Ahsanti, katabat tullabul ajwibata. Nggak bingung kan ya, Mbak Hani? Kataba itu sebagai fi'lun yang kita awalkan tadi. Kemudian at-tullabu jadinya sebagai fa'il. Wawul jamaahnya dihilangkan. Nah, istahma alaik, nastamir. Ba'daha Bu Yanti, tafadhali raqam 4. Halo? 4 ya. Naam. At-talibatu dakhalatit talibatul lay. Dakhalatit talibat. Naam, bagaimana? Istamir. Dakhalatit talibatul fasla. Ahsanti, Masya Allah. Karena di sini mu'annas kan, ya? Karena mu'annas, maka memakai ta'nis. Jadi, dakhalatit talibatul fasla. Masya Allah. Berarti sudah nggak bingung, ya? Dakhalatit talibatul fasla. Paham, Hanik? Jayid. Ba'daha. Alhamdulillah Bu Amalia sudah bisa menjawab. Tafadhali Bu Amalia. Al-mudarrisuna kharaju minal fusuli. Silakan Bu Amalia. Al-mudarrisuna kharaju minal fusuli. Itu itu dirubah jadi fi'liyah. Kharajal mudarrisuna minal fusuli. Ahsanti, Masya Allah. Kharajal mudarrisuna minal fusuli. Ahsanti. Kharaja ini fi'lunya diawalkan dan wawul jamaahnya dihilangkan. Kan itu ya. Al mudarrisuna jadi fa'il. Minal fusuli tetap. Kharajal mudarrisuna minal fusuli. Enggak bingung ya? Fatahnaha jami'an, Masya Allah. Ini soal. Ada pertanyaan nih, Ibu? Ustaz, kalau untuk penulisan tadi ya, dakholati toliba itu saya cukup mensukunkan atau saya mengkasrokan huruf ta-nya, Ustaz? Kalau itu mau diharokati, mau diharokati. Ya? Harokati kasroh nggak masalah. Harokati kasroh. Kalau mau diharokati ya? Harokati kasroh nggak? Karena dakholat kan harusnya kan sukun ya Ustaz. Kan iltiqa'us sakinain, pertemuan dua sukun. Iya. Jadi berarti saya nulisnya kasroh apa sukun Ustaz? Ditulis kalau ditulis kasroh itu lebih baik. Tulis kasroh lebih baik. Itu kalau mau diharokati. Lebih baik lagi nggak usah diharokati karena udah bisa baca. Iya kan, Mbak Ani ya? Tadi saya bilang putus. Tadi saya bilang diharokati kasroh lebih baik. Itu sesuai dengan lafadznya. Tapi lebih baik lagi nggak usah diharokati karena kan sudah bisa bacanya. Iya. Ya kan Ibu ya? Baik, membiasakan. Baik, fatahna. Soalun akhir.
Yujad. Nastamir. Nastamir ini masih ada lanjutannya, Ibu. Masih tamrin yang sama. رقم 6. رقم 6 أبو أيو تفضلي. زملائي رجعوا من مكة. تفضلي. Roja'a zumala'i min Makkata. Ahsanti. Raja'a zumala'i min Makkah. Ini kayaknya nggak ada kendala sama sekali Bu Ayu ya. Fatahullah Ibu alaik. Ibu Nastamir. Amalia udah bisa. Udah tadi sudah jawab Bu Amalia. Oh, Yang jawab Ya. nomor 5 tadi kan Bu Amalia. Oh. gitu. Jawab. Saya mikirin siapa Mbak Eka. Ya udah. رقم 7. تفضلي Mbak Eka. Akhwati Sab'ah itu ghasalna berarti al-qumsana. aduh apa ya? Bentar. Gosalat akhwatil kumsona. أحسنت. غسلت أخواتي القمصان. غسلت أخواتي القمصان. أحسنت. nggak ada kendala Mbak Eka ya? Baik. Baik, Masya Allah. Nastamir. Mbak. رقم 8. تفضلي Bu Yuli. Kembali ke Bu Yuli ya misal. التجار فتحوا الدكان. Fatahat tujarud dakakina. أحسنتي ما شاء الله. فتحت تجار دكاكينا. Ini juga nggak ada kendala Bu Yuli ya? Jayid, Nastamir. Enggak jelas Ustaz. Putus-putus suaranya Ustaz. Putus-putus nih. Sering putus-putus nih jadinya. Nasallallahu marana. Iya Ustaz. Mungkin karena jelang maghrib Ustaz. Ya. Sudah banyak yang pulang kantor mungkin ya. Banyak yang pakai internet. Ya sallallahu marana. Nastamir. Mbak Hani, tafadhali. Ini manggilnya biasanya Mbak Hani ya ternyata ya, bukan Mbak Hanifah. Tafadhali, raqam 9. Mbak Hani. Halo? Halo? Ya Ustaz. Silakan. Tafadhali, Mbak Hani. Ya Ustaz. Hmm. Zahabatit tabibatu ilal mustashfa. أحسنتي. ذهبت الطبيبات إلى المستشفى. أحسنتي. Ini sudah nggak bingung lagi berarti Mbak Hani ya? Naam? Tadi kayaknya Ustadz to-nya panjang. Tobibatu. Afan. Saya salah bilang. ذهبت الطبيبات إلى المستشفى. Afan. Meleset ini dah ya. ذهبت الطبيبات إلى المستشفى. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Afan. Baik. Nggak ada masalah lagi, Bu? Raqam 10. Mbak Hani sudah. Berarti sekarang Bianti. Saya tahu Mbak Hani, panggilannya Mbak Hani itu dari teman-temannya Mbak Hani. Ya. Siapa? Ya. Bu Eti dan kawan-kawan ya. Baik. Tafadhali Bu Yanti, tafadhali. Raqam 10. At-tullabu fahimu darsa. Fahimat tullabu darsa. Fahimat tullabu darsa. Ahsanti. Fahimat tullabu darsa. Enggak bingung. Bu Yanti ya, insyaallah. Enggak ada kendala. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Belum. Insyaallah mudah. Baik, berikutnya di sana masih ada التمرين التاسع. halaman berikutnya Ibu. الصفحة بعدها التمرين التاسع. تأمل الأمثلة الآتية. Ya, sebentar aja. Baik. Ta'ammalil amthilatal atiyata. Perhatikan contoh-contoh berikut. Di sana
Ada kharajat tullabu wa dhahabu. Baik, karirna ba'di. Kharajat tullabu wa dhahabu. Kharajat Tullabu wa dhahabu. Maratan ukhra. Kharajat tullabu wa dhahabu. Ma ma'na kharajat tullabu wa dhahabu? Para siswi keluar dan mereka telah pergi. Para siswa keluar dan Siswa mereka dan siswa pergi. dan mereka telah pergi. Ahsantun. Baik. Di sini maksudnya apa ya, Ibu? Kharajatul lahu wa dhahabu. Di sini contoh tentang apa? Ini hampir sama dengan yang tadi, Ibu. Jadi kalau fa'ilnya itu berupa ism zahir, at-tullabu di sini, ya kan Ibu ya? Iya. Maka tidak perlu ditambahkan wawul jamaah pada fi'lunnya. Ya kan Ibu ya? Di sini kharaja tanpa ditambah wawul jamaah kharaju. Tapi kalau misalnya fa'ilnya tidak disebutkan ism zahir, maka digantikan dhamir, gitu Ibu ya? Iya. Jadi biasanya memang seperti ini, dhamir terutama selain dhamir mutakalim ya. Dhamir itu digunakan kalau sudah pernah disebutkan ism zahir sebelumnya. Jadi kata yang dimaksud sebelumnya ini sebenarnya apa sih yang diwakili oleh dhamir ini, kan gitu Ibu ya? Iya. Biasanya seperti ini, sudah disebutkan sebelumnya baru dipakai dhamir. Baik, nastamir. Karirna ba'di. Qara'at tullabu wa katabu. Qara'at Marratan ukhra. Qara'at tullabu wa katabu. Qara'at tullabu wa katabu. Ma ma'na? para siswa telah membaca dan menulis. Para siswa telah membaca dan mereka telah menulis. Baik. Di sini juga demikian, sama seperti yang di atas tadi, ya. Jadi kalau fa'ilnya ism zahir seperti ini, maka tidak perlu ditambahkan wawul jamaah di akhirnya. Tapi kalau misalkan tidak disebutkan fa'ilnya berupa ism zahir, maka pakai dhamir. Gitu ya. Ya. Dan ini kebiasaan lagi itu biasanya kalau sudah disebutkan ism dhahir seperti ini, memang kebiasaan setelahnya memang dhamir ya, Ibu. Jadi nggak perlu misalkan wa katabat tullabu, wa katabat tullabu, nggak ambil seperti itu. Qara'at tullabu wa katabat tullabu, itu pengulangan yang mubazir kan Ibu ya? Iya. Iya. Jadi langsung pakai dhamirnya saja, singkat. Baik. Nastamir. Karirna ba'di. Akalan nasu wa syaribu. akalan nasu wa syaribu. Marratan ukhra. Akalan nasu wa syaribu. akalan nasu wa syaribu. Ma ma'na? orang-orang telah makan dan minum. Orang-orang telah makan dan minum. Insyaallah mudah Ibu ya. Di sini maksudnya. Fatahallahu alaikunna jami'an. Kemudian di bawah di sana baru latihannya. Kawin atau kawini jumlan misla hadhihi. Maksudnya apa Ibu? Kawin atau kawini jumlan misla hadhihi. Jadi buatlah susunan kalimat seperti contoh-contoh tadi, gitu ya. Musta'milan al-fi'alaini al-waridaini. Dengan menggunakan dua fi'il yang ada di bawah, gitu ya. Fi kulli marrataini, di setiap kalinya. Jadi di sana kan ada dua fi'il kan, seperti contoh tadi ada dua fi'il kan Ibu ya. Ini dua fi'il ini kita gunakan seperti di contoh tadi. Musta'inan bil kalimatil lati bainal qausaini, dengan menggunakan bantuan kata yang ada di dalam kurung. Qausain itu dua kurung maksudnya. Baik. Mau dicontohkan tidak Ibu? Atau langsung saja? Contohnya kan sudah ada di atas tadi. Langsung aja Om ya. Tadi terakhir Bu Yanti Om ya. Berarti kembali ke Bu Amalia, tafadhali. Bu Amalia. Di sana ada dakhala jalasa. Kemudian di dalam kurung ada at-tullabu al-fasl.
Fadhali, Bu Amalia. Halo, Ada 3 masjid, nggak kedengeran. gimana Om? Kan. Adzan Om ya? Wah, udah adzan aja ini Om. Taib. Ini masih banyak. Taib, Iya, kita azan, Ustaz. PR. ini di PR-in gitu Om maksudnya? Iya, udah azan soalnya Ustaz. Tadi udah disebutin contohnya belum, Ustaz? Tadi contohnya sudah di dalam kolom yang di Oh atasnya iya, Taib. iya. Afwan ya. Atau mungkin kita cukupkan sampai di sini, Ibu? Iya, jangan PR. Ustaz. Jangan PR. PR-nya yang latihan 10 aja. Iya, Ustaz. Lebih bikin kalimat mau. Lebih banyak. Kalimat itu. Buat kalimat kan. Iya, dia boleh. PR-nya mau 9 atau 10? Latihan 9 atau latihan 10? Yang Bebas juga, bebas. 9 dan 10. 9 dan 10. Wah, lebih senang saya. Ya, boleh latihan menulis. Bebas. Atau latihan 10. Latihan 10. Latihan 10 ini apa sih, Ibu? Kawin jumalan musta'milan al-kalimatil atiyah. Susunlah kalimat menggunakan kata-kata berikut. Ini menyusun kalimat Om ya. Jadi yang penting menyusun kalimat, bebas nanti kata yang lain apa. Yang penting kita menyusun kalimat. Jadi mungkin latihan pertama menyusun kalimat. Ibu. Ya, betul Om. Di semester ini. Buat kalimat ya Ustaz ya. 6, menyusun kalimat, membuat kalimat sempurna gitu ya. Ya, Di sana ada akala, ghasala, qara'a, kataba, daraba, qatala, dakhala, kharaja, hafidha, syariba, fahima, sami'a. Semuanya fi'lun, ya kan ya? Semuanya fi'lun. Iya. Jadi nanti kita harus menyebutkan fa'il dan maf'ulun bihi. Terserah mau membuat jumlah fi'liyah atau ismiyah. Yang penting nanti ada pasangan dari fi'lun pasti ada fa'il dan kalau butuh maf'ulun bihi tambah maf'ulun bihi gitu ya. Kalau nggak butuh ya nggak harus. Ya, Ustaz. Insyaallah bisa difahami Om ya. Insyaallah. Baik. Insyaallah kita lanjutkan belajar kita di pertemuan yang akan datang. Ini semoga nanti kita mulai dari akhir bab 5 ini, nggak tahu bab 5 ini kita agak lama tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan ibu-ibu betul-betul jelas karena ini juga dasar juga untuk jumlah fi'liyah kan ibu ya? Iya. Iya. Baik. Nanti insya Allah kita di pertemuan yang akan datang menyelesaikan akhir bab 5 dan langsung masuk ke bab 6 insya Allah. Bab 6 masih ada kaitannya dengan jumlah fi'liyah. Mungkin sampai akhir semester semuanya masih ada kaitan dengan jumlah fi'liyah nanti. Ini terkait dengan fi'lun maldi, lalu dan seterusnya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Dan mungkin seperti yang kita rencanakan kemarin, Om, insya Allah kita mulai dari pekan ini gimana, Om? Dari belajar tambahannya. Malam apa ya, Ustaz? Bagaimana, Om? Malam Rabu malam apa Selasa malam? Selasa malam Rabu. Selasa malam Rabu. Gimana, Om? Bisa nggak? Kalau ganti Rabu malam, Ustaz, Selasa malam saya ada kelas Zoom juga. Kelas Zoom? Iya. Ada terjemah saya. Oh. Atau ibu-ibu kalau Senin malam sekali gimana? Iya bisa. Apa? Boleh, Ustaz. Senin malam boleh. Bagaimana ibu-ibu kalau Senin malam bisa tidak? Insya Allah. Insya Allah bisa Ustaz. Berarti Senin malam Om ya, insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Karena kalau Rabu malam juga ada kelas tambahan juga. Yang semester 7 mau 8 ini. Tapi PR-nya belum langsung dikumpulin kan Ustaz? Kalau bisa lebih baik. Kalau bisa lebih baik. Nah, tapi nggak masalah. Ya surallah murakunah. Tapi kalau belum ya nanti disesuaikan ya masalah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Karena kita ini masih banyak. Jadi kita kan insya Allah kita sampai bab 10 kan Om ya semester ini. Sampai bab 10. Kita masih bab 5. Jadi masih setengah kita dapatnya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Itu Ibu ya.
Baik, ada pertanyaan Ibu? Fi soal qabla an nakhtim? Ada pertanyaan sebelum kita tutup ya, Ibu? Fi soal? La yujad? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari dan bahas hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayangi dimanapun berada. Semoga di antara kita yang sedang sakit, demikian juga dengan saudara kita, kerabat kita yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan dan diberi solusi yang terbaik. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Maaf lahir batin semua.